Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramadhana Sekindar dari kelas 3 PGSD dengan NIM 1807993. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan memaparkan bisnis plan dengan produk Tasyevo Handcraft. Bisnis plan A. Konsep bisnis 1. Latar belakang ide. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada tahun 2020 awal Maret. Sejak itu berbagai upaya mengulang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Salah satu dampak ekonomi yang paling berpengaruh yaitu keberlangsungan dalam dunia usaha, yaitu berujung pada terganggunya hubungan kerja antara pekerja buruh dan perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian, hingga penutupan usaha. Tak heran di masa pandemi faktanya banyak pekerja di PHK, memutuskan kontrak kerja sebelum akhir, pemotongan upah, hingga memerlukan prinsip no work no pay. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menyetuskan sebuah ide yang bisnis, yaitu membuat sebuah produk bunga hias yang berasal dari bunga pinus dan barang yang sudah tidak terpakai seperti kain bekas atau botol bekas. Ide ini muncul selain karena perekonomian terganggu akibat pandemi COVID, juga untuk mengembangkan potensi daerah sekitar. Kondisi daerah berupa pegunungan yang mayoritas banyak ditumbuhi pohon pinus. Banyak masyarakat sekitar yang kurang mengetahui banyak bahwa pohon pinus ini sangat bermanfaat khusus dalam bidang perekonomian, terlebih lagi pada saat ini. Oleh karena itu, kami mulai membuat sebuah produk, yaitu bunga hias yang bahan dasarnya dari bunga pinus ini. Produk yang kami buat ini kami beri nama yaitu Tasyevo Handcraft. Tasyevo merupakan gabungan dari keenam nama pencetus produk ini, yang tak lain adalah gabungan inisial nama kami berenam. Handcraft atau yang lebih dikenal dengan kerajinan tangan sengaja kami tambahkan karena produk yang kami buat ini merupakan hasil dari kerajinan tangan. Oleh karena itu, nama belakang produk kami tambahkan Handcraft sebagai ciri khas dari produk kami. 2. Visi dan misi bisnis. Visi menjadikan perusahaan yang dapat menghasilkan produk bunga hias yang berkualitas dan mengutamakan kepuasan konsumen, serta dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar dan sebagai ajang melatih kreativitas siswa khususnya dalam bidang seni rupa. Misi selalu meningkatkan kualitas produk bunga hias, mengembangkan inovasi baik dari segi produk maupun pelayanan, selalu mengutamakan kualitas dan kuantitas. 3. Tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka panjang dari bisnis ini adalah masyarakat dapat menerima produk kami dengan baik, selalu mengembangkan inovasi baik dari segi produk dan pelayanan, dapat dikenal di mancanegara, memiliki beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia. 4. Makna logo. Adapun makna dari logo produk kami yaitu warna hijau menyimbolkan kehidupan, kesuburan, keamanan, dan lingkungan. Kuning dapat mengangkat suasana hati seorang menjadi kebahagiaan. Bunga melambangkan keestetikan dalam seni. Tulisan Tasyevo melambangkan kebersamaan. 5. Alat dan bahan. Adapun alat yang dibutuhkan selama kegiatan produksi adalah amplas, kuas, penggaris, pisau, gunting. Adapun bahan yang dibutuhkan selama kegiatan produksi adalah bunga pinus, manik-manik, pita, lem tembak, cat minyak, vernis, kawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja Siti Odija dengan NIM 1806402 dari kelas 3E PGSD, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis plan dengan produk Tasyevo Handcraft. Manajemen organisasi. Manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu.
sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Biasanya, manajemen organisasi dapat ditemui di perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya manusia, karena memang perencanaan dalam manajemen ini untuk mengarahkan manusia demi mencapai tujuan organisasi, di mana dengan keberadaan manajemen ini diharapkan kinerja yang diberikan sumber daya manusia dapat lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan keberadaan manajemen ini juga diharapkan dapat membentuk kerjasama yang baik sehingga tujuan organisasi lebih cepat tercapai. Adapun susunan manajemen organisasi bisnis Tasipo Handcraft ini yaitu Top Manager Fiona Adelia, Manajer Keuangan Sri Mulyani, Manajer Produksi Cindy Karmelia dan Eja Siti Odija, Manajer Pemasaran Tasya Romadona Sukendar dan Sipa Putri Septiani. Managerial Skill. Yang pertama, Top Manager. Tugas dari Top Manager yaitu menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Yang kedua, manajer keuangan. Tugas dari manajer keuangan yaitu mengelola kas dan piutang, berusaha mencari dana yang dibutuhkan dan mengolahnya secara efektif dan efisien, menjalankan investasi dalam bentuk modal kerja, membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan kas, laporan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya dalam periode yang ditentukan, dan mengevaluasi kinerja perusahaan mulai analisis keuangan dari laporan yang telah disusun. Yang ketiga, manajer produksi. Tugas dari manajer produksi yaitu bertanggung jawab atas pengadaan dan pendistribusian produk, melakukan pengawasan terhadap proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktu pengerjaan sesuai dengan perencanaan, mengurus perizinan, pengadaan alat, bahan baku, dan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, bertanggung jawab pada kelengkapan alat produksi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi. Yang keempat, manajer pemasaran. Tugas dari manajer pemasaran yaitu melakukan perencanaan strategi pemasaran, mulai dari pencarian market, analisis tren, tempat penjualan, persaingan bisnis, dan hambatan-hambatan yang kemungkinan dihadapi, melakukan pengawasan dan evaluasi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Karmelia, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan kembali melanjutkan pemaparan mengenai bisnis plan dari produk Tasipo Handcraft. Di sini saya akan memaparkan mengenai standar operasional prosedur dan aspek produksi. Yang pertama, di sini ada standar operasional prosedur atau SOP. Standar operasional prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan suatu pekerjaan. Dengan adanya SOP, karyawan-karyawan yang bekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan dapat menjaga kinerjanya secara konsisten dan dapat mengetahui dengan jelas apa itu tugasnya, tanggung jawabnya, serta wewenang yang dimilikinya. Selain itu, SOP juga menjadi dasar hukum yang kuat jika suatu saat terjadi hal-hal yang menyimpang dan dapat merugikan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada SOP perekrutan pekerja. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perekrutan pekerja, yaitu diantaranya: yang pertama, menganalisa kebutuhan posisi; yang kedua, merencanakan perekrutan; yang ketiga, memasang iklan lowongan kerja; yang keempat, memproses lamaran; yang kelima, mewawancarai kandidat berkualitas; yang keenam, memeriksa referensi dan latar belakang; yang ketujuh, memilih orang yang sesuai; kedelapan, membuat penawaran kerja; 9, memberitahukan kompensasi dan lainnya; dan yang terakhir yaitu menerima karyawan baru. Yang selanjutnya ada kriteria pelamar pekerjaan. Nah, bagi siapapun yang akan melamar pekerjaan ke Tasipo Handcraft harus memenuhi 8 kriteria seperti berikut ini. Yang pertama, berjenis kelamin pria atau wanita.
Yang kedua, usia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun. Yang ketiga, pendidikan terakhir minimal SLTA. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mampu mengoperasikan komputer. Yang keenam, berpenampilan menarik. Yang ketujuh, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang kedelapan, memiliki pengalaman. Yang selanjutnya, ada rincian gaji yang akan diperoleh oleh pekerja, yaitu yang pertama, gaji utama sesuai UMR Kota Tasikmalaya yaitu sebesar Rp2.264.093. Yang kedua, bagi pekerja yang lembur akan memperoleh uang lembur sebesar Rp30.000 per jam. Yang ketiga, bagi pekerja yang mampu melebihi target dari yang telah ditentukan, maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp40.000. Yang keempat, seluruh pekerja akan memperoleh tunjangan hari raya atau THR sebesar Rp800.000. Dan yang terakhir, setiap pekerja yang bolos maka gaji akan dipotong sebesar Rp40.000 per hari bolos. Yang selanjutnya ada peraturan operasional kerja. Yang pertama, masuk pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak membawa alat senjata tajam. Yang keempat, membawa kartu pegawai. Yang kelima, tidak mengoperasikan media elektronik seperti handphone pada saat jam kerja. Yang keenam, istirahat pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketujuh, dilarang keluar tempat kerja pada saat jam istirahat atau pada saat jam kerja tanpa seizin atasan. Yang kedelapan, pulang pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kesembilan, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ke-10, apabila tidak masuk kerja harus izin terlebih dahulu. Yang ke-11, jika sakit wajib menyertakan surat izin dari dokter. Yang ke-12, harus selalu menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan atau selama pandemi COVID-19. Selanjutnya ada sanksi bagi pelanggar peraturan. Yang pertama, bagi pekerja yang melebihi jadwal cuti, maka gaji akan dipotong sebesar Rp40.000 per hari bolos kerja. Yang kedua, bagi pekerja yang izin tanpa keterangan yang jelas maupun sakit tanpa menyertakan surat keterangan dari dokter, maka akan dianggap bolos kerja atau mengambil jatah cuti. Yang ketiga, apabila jatah cuti telah habis, maka kembali ke peraturan nomor 1, yaitu gaji pekerja akan dipotong sebesar Rp40.000 per hari bolos kerja. Yang keempat, apabila secara berturut-turut pekerja tidak masuk kerja atau maksimal 3 hari tanpa keterangan yang jelas, maka akan diberikan surat peringatan. Yang kelima, bagi pekerja yang telat datang melebihi dari jam masuk kerja yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi berupa tambahan jam kerja. Yang keenam, bagi pekerja yang ketahuan mengoperasikan media elektronik seperti handphone, maka akan diberikan teguran dan hukuman di mana handphone akan disita oleh atasan dan dikembalikan pada saat jam pulang. Yang ketujuh, bagi pekerja yang keluar dari area tempat kerja tanpa seizin atasan akan diberikan teguran dan apabila sudah melebihi 2 kali, maka akan diberikan surat peringatan. Yang kedelapan, apabila pekerja pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan tanpa adanya persetujuan dari atasan, maka akan dianggap bolos. Yang kesembilan, bagi pekerja yang ketahuan membawa senjata tajam akan diberikan teguran keras dan surat peringatan. Yang ke-10, bagi pekerja yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan diberikan teguran dan denda sebesar Rp25.000. Yang selanjutnya ada aspek produksi. Adapun aspek produksi dari bisnis ini atau dari Tashipo Handcraft ini adalah yang pertama, tahap pertama, membeli alat dan bahan yang diperlukan selama proses kegiatan produksi. Yang kedua, bunga pinus yang sudah dipilih, kemudian diberi lubang pada bagian bawah bunga. Setelah itu bunga dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga, bunga pinus yang sudah kering kemudian dicat menggunakan pernis yang dicampur dengan cat minyak agar mengkilat. Yang keempat, setelah dicat, bunga pinus dijemur kembali di bawah sinar matahari agar cat cepat mengering. Yang kelima, siapkan kawat yang dibentuk spiral, kemudian diberi lem pada bagian bawah bunga pinus yang telah dilubangi, lalu tempelkan kawat. Setelah itu, beri lem kembali agar tahan lama.
Yang selanjutnya, pasangkan pita pada kawat dan satukan dengan bunga pinus yang lain sehingga membentuk seperti bunga. Kemudian masukkan ke dalam kaleng bekas yang sudah dihiasi dengan pita dan manik-manik. Dan yang terakhir, tambahkan atau tempelkan kembali sisa bunga pinus ke dalam bunga yang sudah jadi. Kemudian masukkan bunga yang sudah jadi ke dalam packaging dan beri label. Yang selanjutnya yaitu ada kalkulasi biaya. Yang pertama ada biaya peralatan. Di sini terdapat 5 peralatan yang diperlukan atau dibutuhkan dalam proses pembuatan tas Shipu handcraft. Di antaranya ada hampelas, kuas, penggaris, pisau, dan gunting. Nah, untuk hampelas yang dibutuhkan itu sebanyak 3 lembar dan belum dimiliki dengan total biaya itu sebesar 15.000. Selanjutnya ada kuas yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 buah dan belum dimiliki dengan total biaya sebesar 30.000. Selanjutnya ada penggaris yang dibutuhkan yaitu sebanyak buah dengan status sudah dimiliki. Yang keempat ada pisau sebanyak 6 buah dan sudah dimiliki. Yang terakhir ada gunting sebanyak 6 buah dan sudah dimiliki. Sehingga total biaya peralatan yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp45.000. Selanjutnya ada biaya lain-lain. Nah, untuk biaya lain-lain ini meliputi biaya promosi awal, yang kedua biaya sewa tempat, yang ketiga biaya resiko untuk jaga-jaga, dan yang terakhir yaitu biaya bahan baku dan produksi awal. Nah, untuk biaya promosi meliputi pembelian banner, brosur, paid promote yaitu sebesar Rp155.000. Yang kedua biaya sewa tempat yaitu untuk menyewa kios atau rumah sebesar Rp400.000. Yang selanjutnya ada biaya resiko atau untuk jaga-jaga yaitu sebesar Rp300.000. Dan yang terakhir ada biaya bahan baku dan produksi awal yang meliputi pembelian vernis, cat minyak, dan bahan produksi lainnya yaitu sebesar Rp260.000. Jadi total biaya lain-lain yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp1.115.000. Selanjutnya, setelah diketahui jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membeli biaya peralatan dan biaya lainnya, yaitu untuk biaya peralatan sebesar Rp45.000 dan biaya lainnya itu sebesar Rp1.115.000, maka dapat diketahui total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu sebesar Rp1.160.000. Selanjutnya ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini meliputi biaya bahan baku langsung atau BBBL. Nah, bahan baku yang dibutuhkan selama kegiatan produksi diantaranya ada bunga pinus, pita, manik-manik, lem tembak, cat minyak, vernis, dan juga kawat. Nah, untuk bunga pinus yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi ini yaitu sebanyak 50 buah. Nah, kami akan membelinya dari toko Aksan 55 dengan total harga yaitu sebesar Rp5.000. Selanjutnya ada pita. Kami membutuhkan pita sebanyak 2 roll dan kami akan membelinya dari toko RR dengan total harga sebesar Rp30.000. Selanjutnya ada manik-manik. Kami membutuhkan manik sebanyak 2 lusin dan kami pun akan membelinya dari toko RR dengan total harga Rp30.000. Dan selanjutnya ada lem tembak. Kami membutuhkan lem tembak sebanyak 6 buah dan kami pun akan membelinya dari toko RR dengan total harga sebesar Rp9.000. Selanjutnya ada cat minyak. Kami membutuhkan cat minyak sebanyak 2 botol. Nah, kami akan membelinya dari toko Jaya Sentosa dengan total harga sebesar Rp94.000. Selanjutnya ada pernis. Kami membutuhkan pernis sebanyak 2 kaleng dan kami akan membelinya dari toko Jaya Sentosa juga dengan total harga sebesar Rp60.000. Dan yang terakhir kami membutuhkan kawat sebanyak 30 buah dan kami pun akan membelinya dari toko Jaya Sentosa dengan total harga sebesar Rp19.000. Nah, jadi total akhir biaya dari produksi yaitu sebesar Rp247.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Namun di sini kami kosongkan karena untuk saat ini kami belum membutuhkan tenaga kerja secara langsung sehingga kami kosongkan. Selanjutnya di sini ada biaya pendukung. Biaya pendukung meliputi kertas mika bening untuk packaging, label, dan juga transportasi. Nah, di sini
kami membutuhkan kertas mika bening untuk packaging yaitu sebanyak 1 roll dengan total harga yaitu Rp23.000. Selanjutnya, kami membutuhkan label atau merek untuk produk kami yaitu dengan total harga Rp50.000. Dan selanjutnya kami membutuhkan biaya untuk transportasi yaitu sebesar Rp50.000. Jadi total biaya pendukung yaitu sebesar Rp123.000. Sekian bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Septiani dengan NIM 1808265-3F-PGSD, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan bisnis plan dengan produk Tashifu Handcraft yang selanjutnya ya. Aspek hukum. Aspek hukum yaitu terdiri dari aspek yuridis, aspek ekonomis, aspek politik, aspek sosiologis, aspek historis, aspek kultural atau kebiasaan, aspek agama atau kepercayaan, dan aspek filosofis. Sehingga hukum bisnis dibentuk juga berdasarkan dari aspek-aspek tersebut. Sedangkan untuk aspek pokok dari asas hukum bisnis yaitu pertama, aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum paling utama, di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Kedua, yaitu aspek kebebasan membuat perjanjian, di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Sumber hukum disebut juga dengan hukum formal, yang mana dalam hukum bisnis terdiri dari perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat sarjana atau doktrin. Untuk tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum tersebut sangat bergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu negara tertentu. Seperti apabila ada pengaturan di dalam perjanjian, maka ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan isi perjanjian tidak berlaku. Untuk memahami secara mendalam terkait hukum bisnis, memang sebelumnya perlu dipahami aspek hukum dalam bisnis. Karena itu adalah dasar dari pembahasan hukum bisnis secara umum. Sehingga apabila untuk pengantar atau dasar sudah dipahami, maka untuk pemahaman pembahasan selanjutnya dalam hukum bisnis akan dapat menyesuaikan. Untuk itu dalam aspek-aspek hukum yang ada. Aspek pemasaran. Pemasaran online yaitu mempermudah para produsen terhadap konsumen yang dapat membeli produk-produk barang dan jasa secara online dan tidak perlu repot untuk mengunjungi toko. Hanya dengan memilih serta mengirim barang tersebut dengan rentang waktu yang telah disepakati. Pemasaran offline yaitu adanya suatu transaksi yang secara langsung produsen dan konsumen dapat bertemu. Yang pertama, kelebihan dari pemasaran online yaitu dalam biaya pemasaran online tergolong lebih murah karena tidak memakan biaya banyak. Hanya dengan membuat situs tersendiri serta menyebarkan di berbagai sarana-sarana komunikasi yang ada. Yang kedua, dalam pemasaran yang luas, penjualan online ini secara tidak langsung semua orang dapat melihat produk penjualan kita dari berbagai pulau, kota, provinsi, maupun negara melalui situs penjualan kita sendiri. Yang ketiga, kemudahan dalam mengakses juga dapat menjadi kelebihan, yaitu kita dengan mudah dapat mengunjungi alamat website kita sendiri. Pemasaran offline yaitu yang pertama ada berbelanja secara offline tidak akan dikenakan biaya ongkir atau ongkos kirim, jadi lebih hemat. Yang kedua, ketika berbelanja secara offline,
atau secara langsung akan memudahkan transaksi jual beli. Selain itu, akan memudahkan proses tawar-menawar. Yang ketiga, pembeli dapat memilih produk yang akan dibeli secara langsung. Selanjutnya ada kekurangan aspek pemasaran, yaitu pemasaran dari online. Yang pertama ada pembeli tidak dapat memilih barang secara langsung. Yang kedua, adanya biaya ongkos kirim. Yang ketiga, terkadang waktu pengiriman barang lama sampai 1 minggu. Kalau pemasaran offline-nya yaitu yang pertama, dalam biaya pemasaran offline tergolong mahal dikarenakan kita harus lebih memperbanyak brosur, iklan, begitu juga dengan tenaga. Yang kedua, dalam pemasaran yang luas mungkin tergolong sulit dikarenakan bersifat lokal. Apabila kita harus membuka cabang di berbagai kota, kita perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, dalam mengakses setiap produk dalam offline ini tergolong sulit dikarenakan apabila pihak produsen membagikan brosur kepada pelanggan, kemudian pelanggan susah untuk menemukan alamat dari toko tersebut, maka tidak banyak orang datang ke tempat usaha itu. Jadi, menurut saya, apabila kita ingin menjalankan usaha, lebih baik kita membuka dua alternatif, yaitu via online maupun offline, agar dapat mempermudah para konsumen untuk membeli barang dan jasa yang ada. Maksudnya, yaitu dalam hal metode pemasarannya. Bisnis offline harus tetap jalan, karena itu bisa meningkatkan citra kepada konsumen. Sedang online bisa digunakan untuk mempercepat proses pemasaran yang efektif dan efisien. Sayangnya bagi usaha kecil menengah, beredar rumor kalau sekarang itu nggak zamannya toko offline. Sekarang ini zamannya toko online, sehingga banyak yang berbondong-bondong membuat toko online. Itu benar dan itu sah-sah saja, tetapi jika memang memiliki modal dan kemauan, alangkah baiknya keduanya baik offline atau online tetap dijalankan dengan seimbang. Sekian dan terima kasih pematerian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan memaparkan bisnis plan dengan produk Tessier for Handcraft. Selanjutnya, analisa pesaing. Terdapat banyak pesaing yang juga membuka usaha membuat handscrap atau bunga hias dari bunga pinus ini. Sebagai pengusaha handscrap bunga hias, kami akan selalu terus berinovasi, mulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, pengolah pembuatan kerajinan yang unik dan bervariatif, pengemasan yang memiliki ciri khas tersendiri, sampai dengan cara melatih siswa sekolah dasar supaya menjadi pembelajar yang kreatif, memaafkan lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan produk yang kami sajikan, serta membekali siswa sekolah dasar untuk mempunyai jiwa yang kreatif. Posisi dalam pesaing, bisnis handcraft atau bunga hias di bidang barang dan jasa ini cukup memiliki banyak pesaing. Agar menghindari persaingan yang ketat dan memperoleh profit atau laba yang optimal serta memberikan kebermanfaatan, maka usaha handscrap bunga hias dibuka secara online dan memberikan edukasi atau pelatihan kepada masyarakat dan siswa sekolah dasar. Dan kelebihan dibandingkan dengan pesaing lain yang membedakan produk kami dengan produk yang lain yang sejenis adalah dari packingnya. Selain itu, kami juga menyediakan pelatihan membuat kerajinan tangan atau handcraft, yaitu yaitu bunga hias dari bunga pinus, kulit jagung yang sudah dikeringkan, dan barang yang sudah tidak terpakai kepada masyarakat sekitar dan siswa sekolah dasar. Selanjutnya, analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, threat itu tantangan. Yang pertama, kekuatan itu ada 1, tim mempunyai pengalaman membuat handscrap. 2, tim memiliki kemampuan membuat handscrap. 3, handscrap merupakan produk yang happening dan disukai oleh anak muda, ibu rumah tangga sepanjang masa. Kelemahannya itu kondisi tim yang saling berjuang dikarenakan dampak dari pandemi ini. 2, pembuatan produk memakan banyak waktu. 3, peluang, bahan yang digunakan untuk produksi mudah didapatkan
Dua, merek atau brand sendiri dan membuat packing yang menarik dapat dijadikan sebagai peluang untuk menarik perhatian pembeli. 3, belum terlalu banyak pesaing. 4, nilai jual yang lumayan tinggi sehingga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Selanjutnya ada tantangan. 1, harus meningkatkan promosi dan pemasaran produk. 2, bisnis mudah ditiru. Dari hasil tersebut, jumlah S 3, jumlah W 2, selisih S dan W 1, jumlah O 4, jumlah T 2, selisih dari O dan T adalah 2. Dari perhitungan di atas, ide bisnisku berada di kuadrat 1. Strategi yang untuk memenangkan pesaing di kuadrat tersebut adalah dengan memiliki kekuatan dan peluang internal, sehingga kekuatan yang dimiliki oleh tim usaha dan pengusaha dapat memanfaatkan peluang yang menjadi sebuah keuntungan bagi usahanya. Strategis yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah kebijakan pertumbuhan yang agresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Ardelia, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan tentang business plan. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kelemahan, segmenting, targeting, dan positioning dari Setiapur Handbrand. Kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari produk atau bisnis kami yaitu yang pertama, membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan cara mensosialisasikan produk kami beserta proses pembuatannya. Yang kedua, bahan baku mudah didapatkan karena memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga, tidak memakan banyak biaya produksi. Yang keempat, jangkauan pemasaran luas. Yang kelima, dapat membantu meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang seni rupa. Yang keenam, membantu eduwisata yang berkaitan dengan seni rupa. Adapun kekurangan dari produk atau bisnis kami yaitu yang pertama, membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam pembuatan handcraft. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproduksi satu karya. Yang ketiga, rata-rata setiap orang mudah menyerah dan mudah bosan dalam membuat handcraft. Segmentasi dan targeting. Segmentasi adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Targeting adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk kita. Dari kriterianya, yaitu dari jenis kelamin, usia, dan tingkat pendapatan. Dari jenis kelamin, kelompok laki-laki dan perempuan yang dipilih laki-laki dan perempuan dengan alasan tidak ada perbedaan dalam mengoleksi hiasan rumah. Dari usia, kelompok bayi, remaja, dewasa, dan manula yang dipilih dewasa dan manula dengan alasan karena dewasa dan manula rata-rata suka mengoleksi hiasan rumah. Terlebih lagi di era pandemik saat ini, rata-rata ibu rumah tangga sangat senang mengoleksi hiasan rumah untuk mengisi waktu luang saat di rumah saja. Dari tingkat pendapatan, kelompok atas, menengah, dan bawah yang dipilih adalah kelompok menengah dan atas dengan alasan karena harga yang ditawarkan terjangkau untuk kalangan menengah dan atas. Dari tempat tinggal, kelompok pedesaan dan perkotaan yang dipilih dari perkotaan dengan alasan karena kebutuhan untuk memperindah rumah. Dan untuk positioning adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Untuk positioning atau penempatan, meningkatkan promosi melalui sosial media, baik itu di Shopee, Instagram, WhatsApp, Line, Lazada, dan Facebook, dengan cara memposting foto di media sosial minimal 1 hari 1 postingan, beserta caption yang menarik, dan membuat feeds di IG yang menarik. Tagline atau slogannya yaitu, rumah Anda indah dengan tas shop handcraft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Carmelia. Di sini saya akan kembali melanjutkan pemaparan dari bisnis plan dari produk Kashiko Handcraft. Di sini saya akan memaparkan mengenai kalkulasi biaya. Yang selanjutnya yaitu ada kalkulasi biaya. Yang pertama ada biaya peralatan. Di sini terdapat 5 peralatan yang diperlukan atau dibutuhkan dalam proses pembuatan tas Shipo Handcraft. Di antaranya ada hampelas, kuas, penggaris, pisau, dan gunting.
Nah, untuk hampelas yang dibutuhkan itu sebanyak 3 lembar dan belum dimiliki dengan total biaya itu sebesar 15.000. Selanjutnya ada kuas yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 buah dan belum dimiliki dengan total biaya sebesar 30.000. Selanjutnya ada penggaris yang dibutuhkan yaitu sebanyak buah dengan status sudah dimiliki. Yang keempat ada pisau sebanyak 6 buah dan sudah dimiliki. Yang terakhir ada gunting sebanyak 6 buah dan sudah dimiliki. Sehingga total biaya peralatan yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp45.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, perwakilan dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Yang selanjutnya adalah aspek keuangan, harga pokok produksi atau HPP per unit. Yang pertama ada total biaya bahan baku sebesar 247.000 dan biaya pendukung sebesar 123.000. Total biaya produksi atau HPP berjumlah 370.000. Jumlah produksi yang dihasilkan adalah 10 unit. HPP per unit dengan harganya yaitu 37.000. Item yang harus dijual adalah 37.000 dengan harga jual yaitu 80.000. Maka keuangan kotor per unit yaitu 43.000. Lalu perkiraan biaya operasional, yang pertama ada sewa tempat yaitu sebesar Rp400.000, yang kedua biaya promosi sebesar Rp155.000, yang ketiga listrik dan air sebesar Rp100.000. Maka total biaya operasional per bulan yaitu Rp655.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional yaitu titik impas atau per unit 655.000 per 43.000 sama dengan 15 unit. Dengan biaya operasional sebesar 655.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 15 unit untuk menutupi biaya operasionalnya. Yang selanjutnya perhitungan balik modal. Perhitungannya yaitu 1.500.000 per 43.000 sama dengan 34,8 atau 35 unit. Dengan modal 1.500.000, maka akan balik modal setelah kita menjual sebanyak 35 unit. Target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Pada bulan Januari, HPP per unit dengan harga 37.000, laba kotornya sebanyak 43.000. Perkiraan penjualan dalam sebulan 10 unit per minggu. Jadi dalam sebulan bisa 40 unit per bulan. Pada bulan Februari, harga jual per unitnya adalah 80.000. Laba kotor per unit adalah 43.000, 15 unit per minggu, sehingga dalam satu bulan kita bisa menjual 45 unit per bulan. Perkiraan laba kotor dalam satu bulan pada bulan Februari adalah 1.935.000. Pada bulan Maret, pada bulan selanjutnya, harga 80.000 dengan laba kotor per unitnya 43.000. Penjualan dalam satu bulan diperkirakan 20 unit per minggu, maka dalam satu bulan kita bisa menjual 80. Dengan laba kotor per bulan 3.440.000. Maka jumlah dalam 3 bulan, perkiraan penjualan dalam satu bulan selama 3 bulan maksudnya adalah terjual 165 unit dengan laba kotor 7.095.000. Maka harga bersihnya, nah ketika sudah diketahui laba kotor, maka berapakah laba bersihnya? Mari kita hitung.
itemnya ada perkiraan laba kotor pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Pada bulan Januari adalah 1.720.000, Februari adalah 1.935.000, dan Maret adalah 3.440.000. Perkiraan biaya operasionalnya pada bulan Januari adalah 655.000, Februari juga 655.000, dan bulan Maret juga adalah 655.000. Perkiraan laba bersih pada bulan Januari adalah 1.655.000, yang bulan Februari adalah 1.280.000, yang bulan Maret adalah 2.785.000. Bisnis model Canva atau BMC. Setelah memahami berbagai hal yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha, kini saatnya membuat rencana usaha. Berikut adalah cara mudah dalam menyusun rencana usaha. Yang pertama ada informasi dasar. Nama usaha yang kita miliki adalah Tashifu Handcraft. Jenis usaha adalah bunga hias atau handcraft. Deskripsi singkat usaha, produk yang dijual, bunga yang terbuat dari bunga Venus atau bunga kering yang dihias sedemikian rupa, dan untuk vas bunganya kita bisa memanfaatkan kaleng atau botol bekas yang sudah tidak terpakai. Manfaatnya yang pertama, produksi bermanfaat bagi hiasan rumah. Yang kedua, produksi dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang seni rupa atau handcraft. Produk usaha. Bagian ini berisi penjelasan mengenai produksi usaha yang akan dijual, yaitu produksi barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen, keunggulan atau keunikan masing-masing produk. Yang ketiga, perbandingan produk yang ditawarkan dengan produksi jenis yang dijual di perusahaan lain. Yang selanjutnya, jumlah produksi dari produk yang akan ditawarkan. Yang kelima, kemana saja produk-produk tersebut yang akan dijual. Produk yang ditawarkan adalah bunga hias terbuat dari bunga Venus kering. Keunggulan atau keunikannya, membuat packaging yang menarik menggunakan kotak nikah, souvenir yang dihias semenarik mungkin agar mampu menarik perhatian pembeli. Perbandingan dengan produk lain, yang membedakan produk dari kami yaitu jenis dari packaging itu sendiri. Jumlah produksi 10 unit. Tempat jualan produksi adalah di tempat daerah Tasikmalaya. Tempatnya sebuah rumah atau toko. Ruangan akan didesain dengan semenarik mungkin, Instagramable sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga mampu menarik perhatian para konsumen. Yang kedua ada vas bunga terbuat dari kaleng atau botol bekas. Keunggulannya, kami memiliki slogan dan merek yang mampu diingat oleh pembeli. Perbandingan dengan produk lain, kami juga menyediakan pelatihan membuat kerajinan tangan handcraft, yaitu bunga hias dari bunga Venus. Jadi tidak hanya kita yang membuat, orang-orang atau konsumen yang mengunjungi toko kami bisa membuat secara langsung. Selanjutnya ada kegiatan utama. Bagian ini berisi penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan utama apa yang dilakukan dalam bisnis serta siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama ada membeli bahan baku. Kami serahkan tugas itu kepada Fiona. Yang kedua adalah membuat barang. Kami serahkan itu tugas kepada Ejah dan Cindy. Yang ketiga ada menata barang yang diproduksi oleh Tasya. Packaging barang ditugaskan kepada Sri dan Syifa. Yang selanjutnya ada sumber utama. Yang pertama ada sumber utama yaitu alat. Yang kedua ada bahan. Yang ketiga ada tenaga kerja. Yang pertama ada alat. Alat apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama adalah amplas, kuas, penggaris, pisau, dan gunting. Lalu bahan apa saja yang kita perlukan? Tentunya harus ada bunga Venus. Yang kedua ada pita, 3 manik-manik, 4 lem tembak, 5 cat minyak, 6 vernis, dan 7 adalah kawat.
untuk sebagai tenaga kerja adalah semua anggota yang tergabung dalam Tashivo Handscraft. Target konsumen, sumber daya utama yang kita miliki adalah sekitar lokasi Tashivo House, yaitu di Jalan Ledaha dan sekitar perkotaan Tasikmalaya, sehingga sasaran yang kami butuhkan adalah perempuan, laki-laki, dewasa atau manula, menengah ke atas ataupun remaja-remaja. Lalu ada strategi pemasaran. Produk kami adalah terbuat dari bunga hias, terbuat dari bunga pohon pinus dengan harga jual 80.000. Tempat pemasaran yang kami perlukan adalah melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan mungkin e-commerce lain seperti Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Dan kami juga membuka toko Tashivo House. Promosi yang kita adakan yaitu potongan harga sebesar 30%. Yang selanjutnya ada rencana keuangan. Yang pertama ada biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai dengan biaya 1.160.000. Yang kedua biaya operasional sebesar 655.000. Yang ketiga biaya produksi sebesar 247.000. Yang keempat biaya pemasaran sebesar 370.000, sehingga total semuanya adalah 2.432.000. Selanjutnya ada kebutuhan modal sesuai dengan total perencanaan keuangan, diperoleh dari bantuan program Japri. Lalu modal pribadi, perhitungan balik modal yaitu 1.500.000 per 43.000 sama dengan 34,8 atau 35 unit dengan modal 100. Jadi dengan modal 1.500.000 maka akan beli balik modal setelah terjual sebanyak 25 unit. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai business plan dengan produk Tashivo Handcraft. Kesimpulan dari business plan ini yaitu Tashivo House merupakan bisnis kerajinan tangan yang menjual produk berupa hiasan rumah, yaitu kerajinan dari bunga pinus dan daun jagung yang sudah dikeringkan, di mana kami ingin memanfaatkan bahan-bahan yang tidak memiliki nilai jual ini menjadi suatu barang yang berkualitas dan memiliki daya jual. Selain itu, Tashivo House juga mengadakan pelatihan kerajinan untuk masyarakat sekitar dan siswa sekolah dasar dalam pelajaran seni rupa. Dari banyaknya penjualan hiasan rumah, kami menawarkan barang yang tidak biasa serta pembuatan yang mudah, di mana kita bisa lihat orang-orang ingin menjadikan rumahnya senyaman mungkin dan seindah mungkin dengan sentuhan dekorasi dan hiasan bunga dari produk kami. Akan senantiasa memperindah hiasan rumah dan terlihat nyaman bagi para pengguna.